Mari Bapak Ibu kita akan melihat bersama-sama beberapa bagian firman Tuhan yang melandasi tema ibadah kita hari ini, yaitu dipelihara untuk memelihara. Mari kita lihat pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, kemudian pasal 4 ayat 32 sampai ayat 35, dan terakhir Galatia 6 ayat 2 yang tadi kita baca bersama-sama juga. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ini peristiwa pada hari sesudah Pentakosta. Pasal 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita lihat kembali di pasal 4 ayat 32 sampai 35. Ini ayat yang paralel juga dengan bagian tadi. Ayat 32 dari pasal 4. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya dalam miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang terakhir, mari kita buka bersama di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat 2. Mari kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan teksnya, Galatia pasal 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata seperti ini, mari kita baca 1, 2, dan 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tapi juga menyimpan lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mengingat sebuah berita lebih kurang terjadi 2 tahun yang lalu, 2024 di bulan Juli. Bapak Ibu, berita itu mengatakan bahwa di sebuah perumahan di kota Bogor, Bapak Ibu, dijumpai ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usianya, namanya Bapak Hans dan Ibu Rita, 83 tahun dan 73 tahun. Apa yang menarik? Ternyata mereka ditemukan telah meninggal dunia di tempat mereka, di tempat tinggalnya, dan celakanya tidak ada seorang pun yang tahu, Bapak Ibu. Ketahuannya setelah beberapa hari, setelah beberapa waktu, rumah yang tetap tutup, tidak ada aktivitas, dan orang mulai curiga. Kemudian mereka berinisiatif untuk melihat, dan betul saja ternyata di sana mereka menemukan sepasang suami istri ini sudah meninggal dunia tanpa seorang pun yang tahu. Betapa mengenaskannya hal ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah perumahan, di tengah-tengah orang-orang yang hadir hari itu, yang tinggal bersama-sama, tetapi ternyata mereka masing-masing tidak terlalu peduli dengan kondisi yang ada. Bahkan dikatakan
anak-anaknya pun beberapa hari itu tidak datang. Itulah gambaran dunia sekarang Bapak Ibu. Barangkali itu juga gambaran dunia di mana kita tinggal hari ini di kota besar, di mana rasa kepedulian itu sudah pelan-pelan mulai menipis. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita tiap pagi pergi ke tempat kita bekerja, mengantar sekolah dan lain-lain, kita berjumpa dengan situasi yang sama, kemacetan di mana-mana. Dan di dalam kemacetan itu kita berusaha untuk mendahului yang lain Bapak Ibu. Bahkan kalau kita disalib, ngomelnya bisa berkepanjangan ya Bapak Ibu ya. Masing-masing kepengen lebih cepat. Itulah gambaran dunia hari ini, gambaran hidup yang makin individualistis. Bapak Ibu, sebetulnya juga ini dipengaruhi oleh banyak hal bahwa kehidupan sekarang kan bukannya makin mudah. Saya percaya Indonesia sekarang ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja secara ekonomi kan. Nggak tahu sekarang hari ini dolar sudah berapa Bapak Ibu ya. Sudah naik begitu tinggi. Dan itu pasti mempengaruhi banyak hal. Dan di dalam situasi itu kita mungkin akan lebih berpikir bagaimana hidup saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana pekerjaan saya. Kita akan lebih tenang kalau kita masih memiliki simpanan, tabungan yang cukup, deposito, asuransi dan lain-lain. Bapak Ibu, kita menggantungkan semuanya kepada hal-hal seperti itu. Sehingga tanpa sadar kita kemudian mulai enggan memikirkan orang lain. Pak, boro-boro mikir orang lain. Mikir kepentingan sendiri, kesusahan sendiri juga rasanya sampai sekarang belum selesai kok. Masa harus mikirkan orang lain? Bapak Ibu, itulah barangkali gambaran dunia kita hari ini. Tapi mari kita coba perhatikan apakah ini yang tengah terjadi dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita, lebih spesifik lagi dalam gereja, sebagai tempat di mana kita berkumpul, beribadah bersama, dan kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang seringkali menegur kita. Karena memang hidup seperti itu, hidup hanya untuk diri kita sendiri adalah hidup yang bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu bukan desain dari Allah. Bapak Ibu, kita tidak diciptakan untuk hidup soliter, untuk hidup sendiri, menyendiri dari orang lain. Kita butuh orang lain. Kehadiran mereka mewarnai kehidupan kita dan kita juga seharusnya menjadi bagian dari kebersamaan kita. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada seorang pun yang sanggup dan bisa hidup sendirian di tengah-tengah dunia ini. Kita membutuhkan orang lain. Dan di dalam konteks itulah saya ingin kita mempelajari satu hal dari tema kita. Kita dipelihara untuk memelihara. Saya membayangkan seperti sebuah pipa air. Pipa itu berfungsi untuk mengalirkan air. Kalau pipa itu baik Bapak Ibu, maka airnya itu juga akan mengalir dengan baik. Tapi bayangkan kalau pipa itu tersumbat, maka dia tidak bisa mengalirkan lagi dan tidak berfungsi seperti halnya pipa yang dimaksudkan. Nah, mari kita melihat kembali, berintrospeksi kepada diri kita sendiri, bagaimanakah hidup kita hari ini? Bagaimanakah situasi kita hari ini? Dan kita mau balik lagi kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dan saya ajak kita untuk kembali ke masa lalu, kepada gereja yang hari itu baru saja berdiri. Gereja yang masih muda, gereja yang baru terbangun di dalam peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perhatikan bersama kembali teks kita sebelumnya. Di dalam bagian itu Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta terjadi, lalu ada Petrus yang berkhotbah dan hasil dari khotbah itu sungguh luar biasa. Ada 3.000 orang percaya yang bertobat hari itu dan memberi diri dibaptis. Bayangkan Bapak Ibu, 3.000 orang. Hari itu mereka yang melayani hanyalah sekelompok kecil 120-an orang yang hadir di Yerusalem yang mengenal Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan segera lipat gandakan mereka menjadi begitu banyak. Bapak Ibu, saya percaya kondisi ini tentu tidak mudah karena 3.000 orang itu dikatakan oleh firman Tuhan, mereka berkumpul tiap hari mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul, mereka bersekutu bersama. Artinya mereka tinggal tentu lebih lama dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Bapak Ibu, memang orang-orang Yahudi yang tinggal di berbagai tempat itu pada hari-hari raya tertentu mereka akan datang ke Yerusalem, khususnya di peristiwa Pentakosta ini.
Dan pada waktu itu mereka barangkali berpikir hanya akan tinggal beberapa lama. Tetapi Tuhan menjamah, gereja berdiri, komunitas timbul. Dan kemudian mereka mulai mikir kan, ngatasin orang 3.000 tentu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Kita mengadakan retreat gereja paling banyak berapa orang sih? 100 gitu ya, 100 lebih lah ya. Itu juga panitia udah pusing mikirnya kan. Konsumsinya, akomodasinya, transportasinya, semua harus dipikirkan. Ini bayangkan 3.000 orang tiba-tiba Bapak Ibu. Maka mereka mulai melihat sesuatu. Dan disitulah konteks ini kita melihatnya bersama di dalam Kisah Rasul pasal 2. Di tengah-tengah situasi itu mulailah muncul kebutuhan. Dan mereka meresponinya dengan sesuatu yang menarik. Bapak Ibu, apa itu? Kalau kita perhatikan dasar yang mulai muncul, karena saya akan bicara 3 hal. Pertama dasar, kedua wujud, dan nanti terakhir kita bicara dampak. Apa yang menyebabkan mereka bertindak? Bapak Ibu, ada hal yang menarik bahwa mereka semua itu berkumpul bersama-sama tiap waktu dalam situasi yang teratur Bapak Ibu. Mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh para rasul, mereka bersekutu bersama, memecahkan roti, hidup bersama-sama. Dan di dalam situasi itulah nyata sekali dalam pasal yang keempat bahwa anugerah itu melimpah-limpah. Bapak Ibu, kepedulian mereka, sikap mereka untuk memperhatikan orang lain tidak muncul pertama-tama dari dompet mereka kok Bapak Ibu. Bukan itu, tapi mulai dari hati mereka yang dijamah oleh Tuhan. Ada satu kalimat yang menarik di dalam pasal 4 ayat 33 pada waktu menggambarkan suasana komunal itu. Yaitu bahwa ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kasih karunia yang melimpah. Dalam bahasa aslinya disebutkan charis megale. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kata charis menggambarkan sebuah kasih karunia itu. Anugerah dari Allah yang diberikan kepada semua orang percaya. Tapi ini anugerah yang megale, yang besar. Kata ini dipakai pada waktu Tuhan Yesus di dalam Markus digambarkan sedang bersama-sama dengan para murid berada di dalam perahu. Waktu mereka menyeberang danau itu tengah malam Bapak Ibu, tiba-tiba perjalanan yang tadinya lancar digoncang oleh sesuatu. Ada angin yang begitu besar dan ombak yang begitu besar, suara yang begitu menakutkan. Bapak Ibu, gambaran ombak besar, suara yang menakutkan, dan air yang bergolak itu digambarkan dengan satu kata itu, megale. Artinya sesuatu yang sangat spektakuler, extraordinary, sesuatu yang sangat besar sekali, di luar apa yang manusia bisa bayangkan. Jadi anugerah Allah yang dipakai oleh Lukas hari ini adalah anugerah yang begitu besar, yang mungkin tidak bisa dihitung oleh manusia karena keterbatasan kita. Dan itulah yang Allah berikan, itulah yang Allah sediakan. Bapak Ibu, anugerah itu kan berarti sebuah pemberian. Sebuah pemberian kepada kita yang sebenarnya tidak pernah layak di hadapan Allah. Saya seringkali menggambarkan anugerah itu Bapak Ibu seperti ini ya. Bahwa ada Allah di satu sisi dan ada manusia di sisi yang lain. Manusia yang berdosa itu tidak pernah punya hak untuk meminta sesuatu kepada Allah. Karena keberdosaan kita. Dosa lain membuat ada jarak yang begitu jauh antara manusia dengan Allah. Sehingga seorang manusia di hadapan Tuhan tidak memiliki hak apapun untuk boleh datang kepada Dia. Meminta sesuatu kepada Allah. Tapi di sisi lain kita berjumpa dengan Allah dengan atributnya yang begitu luar biasa. Allah yang maha agung, Allah yang suci, Allah yang sempurna. Dan Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa. Maka Allah tidak punya kewajiban apapun untuk memberikan sesuatu kepada manusia yang berdosa. Bapak Ibu, itulah gambarannya. Tetapi yang terjadi Allah melakukan melampaui kewajibannya. Allah melakukan sesuatu kepada mereka yang tidak layak, yang tidak berhak. Itulah yang namanya charis, itulah yang namanya anugerah. Dan itulah yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Bapak Ibu, kita sebagai manusia berdosa, maka kita sebenarnya tidak pernah punya hak berdiri di hadapan Allah. Tetapi karena Allah lah yang melakukannya bagi kita. Dan semua itu karena kasih-Nya untuk kita. Maka Bapak Ibu, sebagai responnya adalah kita belajar untuk membalasnya. Kita belajar untuk melakukan sesuatu seperti yang Allah mau. Bapak Ibu, Allah mau supaya kita
meneruskan kasih itu. Meneruskan bahkan kepada mereka yang sebenarnya tidak pernah layak dalam pandangan kita. Tapi justru kepada mereka lah Allah minta kita berbagi sesuatu. Oh Bapak Ibu yang terkasih, bagi saya ini gambaran yang sangat nyata di dalam Alkitab tentang bagaimana kita belajar memperhatikan. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu mengalami pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, dia menggambarkan, coba lihat burung-burung di udara itu. Yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan sesuatu dalam lumbung. Tapi, katanya, Bapa di sorga memelihara. Perhatikan bunga-bunga yang ada di padang itu yang tidak pernah melakukan sesuatu. Yang hidup hanya sebentar, pagi ada, siang berkembang, lalu sore lisut dan layu. Tapi dikatakan Allah memelihara. Bapak Ibu, kemudian Tuhan mengatakan hidup kita lebih dari itu. Wow, bukankah itu luar biasa? Kadang-kadang kita menilai pemeliharaan itu dari banyak hal yang spektakuler dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami situasi yang sulit, tiba-tiba Allah menolong. Pada waktu kita sedang dalam kesusahan besar, kondisi sakit dan lain-lain yang membuat kita putus asa, and then Tuhan menolong hari itu dan kita berkata, itulah anugerah. Tapi Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu juga terlihat dalam hal-hal yang paling sederhana di dalam hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan. Sehingga Tuhan berkata, bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita, He knows, dia tahu. Sampai hal yang seperti itu, itulah dia Allah kita yang memelihara, yang menjaga, yang memberikan anugerah, yang terus-menerus datang dalam kehidupan kita, berintervensi. Bapak Ibu, titik yang penting adalah seringkali Bapak Ibu, kita itu sulit memperhatikan, kita itu enggan melakukan sesuatu, karena memang kita berpikir menolong orang itu kok repot ya. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus bertindak, berkorban kadang-kadang. Waktu, uang, dan lain-lain. Bapak Ibu, tidak semua orang kadang-kali bisa melihat ini adalah sesuatu yang penting. Sekali lagi karena memang seringkali hidup kita itu dibatasi oleh hal-hal yang individualistik seperti itu. Tapi gereja awal memberikan sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah situasi itu mereka justru menghadirkan sesuatu yang penting. Nah mari kita coba introspeksi sebentar dalam bagian ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagi saya kekristenan bukan sekedar sebuah ajaran. Bukan sekedar sebuah ritual. Bukan sekedar sebuah kegiatan aktivitas yang kita lakukan di satu tempat. Tapi kekristenan adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup yang belajar untuk berbagi. Berbagi, Bapak Ibu. Karena bagi saya inilah yang penting. Kita bisa berbagi kalau kita memiliki. Bukankah begitu Bapak Ibu? Kita gak pernah bisa memberi kepada orang lain kalau kita tidak memilikinya. Karena kalau kita tidak memilikinya, apa yang mau kita bagi? Dalam hal ini, Allah memberikan anugerah, berkat, kehidupan yang kita boleh nikmati hari ini. Maka dari situlah, dari titik itulah Allah mau kita belajar untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, seringkali orang berpikir kalau memberi itu berarti ada sesuatu hal yang kita lepaskan, kerugian. Tapi Tuhan mengingatkan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Di mana kita yang melekat Bapak Ibu? Pada sesuatu yang kita miliki sebagai harta kita atau hati kita melekat pada Allah. Dasar itu menjadi penting. Mari kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah tentang wujudnya. Kalau gereja awal itu memberikan sesuatu gambaran yang menarik. Orang-orang hari itu berkumpul, mereka datang bersama-sama, memecahkan roti, bersekutu, mendengar firman Tuhan. Dan mereka hidup di dalam kasih itu. Kasih yang melimpah-limpah itu. Bapak Ibu, ini bukan hanya sesuatu yang muncul. Tetapi sesuatu yang memang hadir karena Allah ada di balik itu semua. Karena itu Rasul Paulus memberikan sebuah instruksi, sebuah perintah yang tegas di dalam Galatia. Galatia juga sebuah gereja yang baru, belum lama berdiri. Mereka gereja yang masih muda.
Kepada gereja ini Paulus memberikan sesuatu yang penting, yaitu bertolong-tolonganlah katanya menanggung bebanmu. Kenapa harus? Sekali lagi dasarnya jelas, karena itulah hukum Kristus, Bapak Ibu. Oh, bagi jemaat Galatia yang hari itu mereka terdiri dari berbagai golongan, ada golongan-golongan Yahudi yang sangat kental yang menjadi Kristen. Bagi mereka hal yang terpenting adalah menjadi orang Kristen itu bukan hanya percaya sama Yesus saja, tetapi juga melakukan berbagai hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan bahwa semuanya itu harus di bawah satu titik, menundukkan diri pada hukum Kristus. Dan hukum Kristus itu apa? Kasih. Bapak Ibu, kata beban di situ yang tertera di dalam kalimat itu bukan hanya sekedar kalau kita pergi nge-gym ya Bapak Ibu ya. Lalu ada barbel kan, ada yang 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, yang kita mungkin masih sanggup mengangkatnya. Lagi ngapain? Lagi angkat beban begitu ya. Tapi beban yang dimaksud oleh Paulus bukan sekedar itu loh Bapak Ibu. Beban yang dia maksudkan adalah sesuatu yang memang begitu besar yang ditaruh di pundak kita sehingga kita itu kesulitan untuk mengangkat. Kita begitu tertekan, kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa mengharapkan pertolongan orang lain untuk menolong kita lepas dari beban itu. Itu yang Paulus maksud loh dengan beban. Artinya kita perlu memperhatikan orang lain. Bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka menghidupi hidup mereka. Bapak Ibu seringkali kita mengeluh dan kita itu seringkali melihat orang lain yang lebih dari kita kan. Lihat orang lain yang lebih dari kita, kemudian kita berkata, oh kenapa saya nggak kayak dia gitu ya. Padahal Bapak Ibu Allah juga meminta kita melihat mereka yang lebih kurang beruntung dari kita. Mereka yang hidupnya mungkin tidak seperti kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya belajar banyak dari peristiwa ini dalam momen kemarin Bapak Ibu. Kemarin saya dan istri, kami mengundang beberapa mahasiswa sekolah teologi datang ke rumah, karena memang juga mereka mau bantu-bantu kami ini lagi dalam proses pindah-pindah rumah gitu ya. Dan setelah selesai, saya ngobrol sama istri saya, yuk kita ajak mereka makan yuk. Lalu mereka kemudian makan, saya ajakkan mereka makan, saya nggak usah sebut namanya ya Bapak Ibu, saya tidak sedang promosi satu tempat gitu ya. Lalu saya tanya sama mereka, kamu pernah makan ini? Belum pernah Pak. Kamu pernah makan ini? Belum pernah. Saya pernah pandangan sama istri saya dan berpikir, kok yang kayak gini gak pernah ya, padahal buat kita yang hidup di Surabaya, makanan seperti itu sesuatu yang selalu kita makan, yang sering kali kita bahkan sanggup beli. Tapi untuk mereka itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, sehingga pada waktu ngunyah saya sambil berpikir, Tuhan, begitu luar biasanya berkat yang Kau berikan. Kami ini bukan keluarga yang seperti gimana, tapi saya tetap merasa Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Dan ada mereka yang membutuhkan lebih dari kita. Bapak Ibu, kalau kita memahami konsep ini, maka bagi saya melihat beban orang lain itu menjadi sesuatu yang akan mendorong kita untuk berpikir, Tuhan apa yang bisa aku lakukan? Oh Bapak Ibu yang terkasih, dunia hari ini selalu berputar dan mengajak kita hanya melihat pada satu titik, yaitu saya, kita, ini saja. Coba deh Bapak Ibu, lihat contohnya saja. Pada waktu kita berdoa lah Bapak Ibu ya. Apa yang sering kali kita doain sih? Kita berdoa untuk apa? Untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk apa? Untuk usaha pekerjaan kita, apalagi situasi sekarang Tuhan, aduh beratnya minta ampun. Apalagi kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa untuk kesehatan kita. Dan kalaupun kita berdoa untuk gereja kita. Anda lihat fokusnya pada kata kita. Yang itu berarti saya dan lingkaran saya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih luas. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dulu memberkati hidup kita. Bapak Ibu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, itu sesuatu yang real, sesuatu yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi sebuah kehidupan yang kontras dengan dunia yang semakin lama semakin individualistis Bapak Ibu.
Ada satu hal yang menarik, fenomena sosial yang terjadi di Jepang misalnya Bapak Ibu ya. Ada satu fenomena yang disebut dengan hikikomori. Kalau Bapak Ibu search, maka di sana digambarkan model atau gaya hidup di mana seseorang itu mulai menjauhkan diri dari lingkungannya. Tidak mau ada kontak apapun, karena merasa bahwa mereka hidup tidak lagi dipedulikan oleh orang lain. Bisa hidup dalam kamar mereka, rumah mereka, situasi mereka, pokoknya tertutup. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka merasa hidup mereka itu soliter, tidak ada yang peduli. Karena itu bisa muncul fenomena seperti itu tadi Bapak Ibu, bahwa orang justru bisa kesepian di mana Bapak Ibu? Di tengah keramaian. Orang bisa merasa terasing di mana? Di tengah-tengah kumpulannya mereka sendiri. Orang merasa tidak dipedulikan di mana? Di tengah-tengah orang yang mereka kenal barangkali. Ironis bukan? Kalau kita ketemu di gereja dengan seseorang, menyalami, kemudian apa yang kita tanyakan? Bagaimana kabarmu? Jawabnya apa Bapak Ibu? Standar ya, baik gitu ya, lalu ada senyuman. Tapi siapa yang tahu di balik senyuman itu, di balik kata baik itu? Siapa yang mengerti pergumulan mereka? Bapak Ibu yang terkasih, kita datang ke tempat ini dengan berbagai situasi hidup kita. Karena itu tadi menarik di awal dari ibadah ini, pemimpin pujian berkata, mari kita tinggalkan sebentar. Ditinggalin sebentar Bapak Ibu, karena nanti pulang ketemu lagi dengan masalahnya gitu ya. Siapa yang tahu? Di manakah kita Bapak Ibu? Ini menjadi sebuah hal yang menurut saya perlu kita pikirkan, karena sekali lagi, gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja adalah di mana setiap orang itu hidup di dalam kasih. Gereja adalah wadah di mana kasih Kristus itu terlihat dan terwujud. Maka kalau di dalam gereja sendiri sebagai tubuh tidak ada perhatian yang tulus Bapak Ibu, apakah itu masih disebut sebagai gereja? Apakah itu masih disebut sebagai tubuh Kristus? Jangan-jangan ini hanya sekedar perkumpulan sosial, kita ada di dalamnya, kita duduk di dalamnya. Bagi saya, wujud itu penting. Dan itu perlu dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Bapak Ibu, melihat itu semua, saya kok melihat bahwa Alkitab bicara secara komplit. Bukan hanya bicara tentang dasar, bukan hanya bicara tentang wujud, tapi juga bicara apa dampaknya sih. Kalau kita melihat dalam pasal 4 ayat 34 di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka memiliki paradigma, memiliki cara pandang yang luar biasa. Melihat orang lain adalah bagian dari kehidupan mereka. Sehingga kesulitan mereka juga menjadi bagian saya. Bapak Ibu, tidak mudah memang memikirkan orang lain. Tapi di sanalah hukum Kristus itu muncul. Sehingga jemaat awal itu mereka saling berbagi. Menarik sekali bahwa di sana dikatakan di gereja awal itu bahwa orang-orang yang memiliki sesuatu memandang milik mereka itu sebagai milik bersama. Sepintas mirip kayak paham komunisme ya Bapak Ibu ya. Tapi komunis itu kan melakukannya karena dipaksa gitu ya. Tapi ini lahir karena sebuah kesadaran bahwa kita ini satu saudara. Oh Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti lalu Anda pulang hari ini, apa yang masih kita punya ya, kita jual KB gitu ya, lalu dikasih. Bukan. Tapi yang kita lihat adalah spiritnya bahwa mereka menilai. Mereka tahu ada satu value penting. Pada saat Allah memberkati, pada saat Allah mencurahkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita percaya tidak boleh berhenti di situ. Ada sesuatu yang kita harus kerjakan untuk berbagi. Bapak Ibu yang terkasih, itulah gaya hidupnya yang diberikan. Dan ini menjadi ciri yang berbeda. Ada seorang yang pernah menuliskan satu buku yang menarik, seorang sosiolog yang melihat tentang gaya hidup jemaat awal hari itu. Dan dia mengatakan bahwa gaya hidup orang-orang hari itu sangat berbeda
Dan itu menjadi sebuah kontra culture, sebuah gaya hidup yang bertentangan dengan masa itu, dengan masa orang-orang Romawi hidup pada masanya. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang hari itu sedang berada pada situasi yang tidak mudah. Pada abad-abad pertama, dunia kedokteran belum semaju hari ini. Sehingga pada waktu terjadi wabah penyakit, orang-orang mulai berpikir cari amannya, cari gampangnya. Maka orang-orang yang sakit, yang sudah hampir mati dan sekarat itu lalu dibiarkan di luar rumah, digeletakkan di jalan atau dimanapun dan ditinggal sampai mati sendiri. Tapi ada hal yang terjadi di mana ada orang-orang Kristen yang hari itu kemudian justru melakukan sesuatu. Mereka mengambil orang-orang itu, merawatnya di rumah dengan penuh kasih. Meskipun mereka tahu bahwa dengan melakukan itu, mereka sedang berhadapan dengan situasi yang juga sama berbahayanya karena mereka bisa tertular, bahkan mungkin bisa sampai mati karena penyakit itu. Tetapi ini yang terjadi, tidak ditinggalkan. Ada yang berbeda. Dan itulah yang membuat orang kemudian bertanya-tanya, apa ini? Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, itu pernah menuliskan kalimat yang buat saya sangat tajam. Dia berkata begini, orang Kristen yang tidak lagi bisa mendengar saudaranya yang sedang kesusahan, maka tidak lama lagi ia juga tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya ulang kata-katanya Bapak Ibu ya, karena ini yang ngomong bukan saya. Dia berkata begini, orang Kristen yang tidak lagi bisa mendengarkan saudaranya sedang dalam kesusahan, tidak lama lagi dia juga tidak akan bisa mendengarkan suara atau firman Allah. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Sehingga bagi saya penting sekali bagi kita sebagai komunitas orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, kita boleh melakukan satu step lebih jauh, yaitu kita belajar berbagi dengan yang lain. Saya tahu Bapak Ibu sekali lagi berbagi itu bukan hal yang gampang. Ada hal-hal yang membuat kita merasa sulit Bapak Ibu. Tapi saya percaya satu hal ini, kita perlu melihat pada satu fokus, pada satu titik. Siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita bisa berbagi? Alasannya karena ada figur Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sebagai orang yang berdosa adalah orang-orang yang selayaknya menerima hukuman dari Allah. Tapi Kristus datang untuk menyelamatkan. Dia hadir menggantikan kita. Dia memberikan segala-galanya. Rasul Paulus berkata, dia yang kaya menjadi miskin. Dan dia bukan saja menjadi miskin, tetapi dia memberikan hidupnya, segalanya untuk kita. Bapak Ibu, bukankah ini anugerah yang tak terkatakan itu? Yang besar itu. Dan dia datang untuk engkau dan saya. Kalau demikian Bapak Ibu, maka kita perlu meneladani Kristus. Apa sih tujuan kita? Apa yang menjadi dorongan kita waktu kita percaya? Bapak Ibu, bukan saja karena ibadahnya menarik, karena suasananya baik, tapi saya percaya karena Kristus yang memberikan anugerah itu. Sehingga kita perlu melangkah untuk meneladani Dia, meneladani Kristus. Bukankah kita disebut sebagai anak-anaknya? Dalam salah satu kesempatan, anak saya pernah cerita pada saya, "Pak, tadi saya ketemu sama orang yang katanya temannya Papa." Terus dia bilang, "Kamu pasti anaknya Pak David ya?" Dia kaget gitu Bapak Ibu dan bertanya, "Kok orang itu tahu ya?" Lalu bilang begini, "Iyalah, wajahnya mirip," katanya ya, "kayak cetakan. Plak, mirip." Itulah kita. Kalau kita benar adalah anak Allah, maka harusnya hidup kita juga mencerminkan Allah. Kalau benar kita adalah milik Kristus, maka seharusnya gaya hidup itu adalah gaya hidup Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak, Matius mengatakan, dalam Matius pasal yang 9, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu, kita lihat orang banyak,
kita berpikir apa Bapak Ibu? Ngerepot gitu ya. Susahin aja kayak gitu. Apakah kita memiliki hati Kristus? Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan hal yang akan otomatis muncul loh. Tapi kita terus berharap bahwa kita boleh dibentuk oleh Tuhan dengan kesediaan kita untuk rela melangkah seperti Kristus. Tanpa itu Bapak Ibu, maka retorika sajalah yang akan muncul bahwa kita adalah orang yang menunjukkan kasih Kristus. Bagi saya ini menjadi sebuah perenungan yang menarik. Bapak Ibu, menunjukkan kasih bukan saja di masa-masa di mana semuanya sedang aman, nyaman, enak gitu Bapak Ibu. Tapi justru memperlihatkan kasih itu lebih dibutuhkan pada saat situasi memburuk, pada saat situasi tidak mudah. Disitulah kita dinilai apakah kita sungguh-sungguh anak Allah. Dan Bapak Ibu, saya tertarik dengan kesaksian seseorang jemaat yang buat saya sangat luar biasa. Dia tidak pernah memiliki gelar teologi yang tinggi. Dia juga orang yang sangat sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana kayak ibu rumah tangga biasanya gitu. Tetapi yang menarik, melalui dia banyak kesaksian. Orang-orang berkata, melalui orang ini, melalui ibu ini saya justru percaya sama Kristus. Bapak Ibu, sering saya berpikir bahwa untuk bisa mempertobatkan orang, saya perlu punya pengetahuan yang besar, pengetahuan yang banyak. Saya perlu belajar banyak, kemudian baru bisa menjelaskan tentang kebenaran itu. Sampai orang kemudian berkata, oh iya, luar biasa, saya percaya. Tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu, sedikit sekali orang yang kemudian mengenal Kristus karena itu kok. Yang lebih banyak adalah bahwa mereka menjadi percaya karena apa? Karena ada orang-orang yang memperhatikan. Ada orang-orang yang bersedia berbagi hidup. Ada orang-orang yang bersedia untuk menunjukkan kasihnya. Apa yang menarik dari sang ibu ini Bapak Ibu? Orang mengenalnya sebagai seorang sahabat jam 2 malam. Apa maksudnya? Dia bercerita, Pak, pada saat tengah malam, saya sedang dalam kesulitan, saya nggak tahu harus hubungi siapa. Tiba-tiba saya mengingat nama itu. Seorang ibu di gereja yang saya tahu dia peduli. Dan betul pada waktu saya telepon dia bahkan jam 2 di saat dimana orang lagi pules-pulesnya tidur. Saya pikir tidak ada seorang pun yang angkat telepon itu. Tapi ternyata dia angkat, dia tanya ada apa. Dan dia datang malam-malam itu ke rumah. Padahal dia bukan keluarga saya. Padahal dia bukan apa-apanya saya. Kami hanya tahu sepintas dan saya mengerti dia orang Kristen. Dari situlah dia kemudian belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu, apakah orang mengenal engkau dan saya sebagai sahabat jam 2 malam itu? Sahabat yang bersedia memberikan telinga, sahabat yang bersedia untuk mengulurkan tangan, sahabat yang bersedia untuk melangkah, yang bersedia untuk berdoa, yang bersedia untuk hadir di tengah-tengah pergumulan seseorang. Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu bahwa di tengah-tengah komunitas Elion Satelit ini, kita berani mengambil komitmen itu. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu kita sudah dikasihi Tuhan. Karena kita tahu kita sudah diberkati Tuhan. Karena kita tahu kita sudah dipelihara oleh Dia. Karena kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi saya. Karena itu biarlah kita belajar berbagi. Dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil barangkali. Menyapa seseorang dengan tulus, memberi dengan tulus. Karena ada satu peringatan yang sangat jelas di dalam Alkitab tentang hal ini Bapak Ibu. Ternyata memberi sesuatu itu bisa dengan motivasi yang banyak sekali. Anda lihat di dalam pasal 4 ayat terakhir yang kita baca tadi, ada disebut nama seorang yang bernama Barnabas bukan? Seorang yang luar biasa yang memberikan sesuatu untuk Tuhan bagi orang lain. Tapi kalau kita segera masuk pada pasal selanjutnya, pasal yang kelima, kita berjumpa dengan nama Ananias dan Safira. Yang sama-sama juga memberi sesuatu, sama-sama mempersembahkan sesuatu. Tapi motifnya kan berbeda. Mereka memberi dengan sebuah pemikiran untuk
dirinya. Untuk namanya. Supaya orang memuji mereka sebagai orang yang baik. Bapak Ibu, sekali lagi, kepedulian kita, kasih kita, tidak pertama-tama berangkat dari isi dompet kita, tapi dari hati kita, dari rasa syukur kita, dari karya Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya beri waktu kita tenang di hadapan Tuhan. Mari biarkan Allah Roh Kudus berbicara dalam hati kita hari ini. Menegur, menguatkan, dan menolong kita untuk mengambil satu komitmen. Melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sekecil dan sesederhana apapun itu. Ya Allah, terima kasih. Karena kebenaran-Mu menolong kami untuk melihat siapa kami di hadapan Tuhan. Tuhan memelihara kami dengan begitu indah. Sehingga kami bahkan tidak pernah sanggup menghitung semua berkat anugerah Tuhan setiap harinya. Tapi ampuni kami ya Tuhan kalau kami menjadi pipa yang menyumbat. Sehingga berkat itu menjadi sesuatu yang tidak diberkati Tuhan dan memberkati orang lain. Bantu kami Tuhan, supaya hidup kami juga boleh Tuhan pakai. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita